Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan bermajelis. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita pelajaran tafsirnya. Kalau dahulu kita sudah masuk dari surah sampai surah Al-Ma'un, maka insyaallah pada pertemuan ini kita Al-Fatihah, dimulai dari isti'adzah, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian baru insyaallah setelah itu kita masuk lagi ke dalam juz 30, selesaikan juz 30-nya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tafsir itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat urgen. Ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Kata Allah, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ya, ataukah hati mereka itu terkunci, mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak Al-Qur'an, ya, yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Dan orang-orang soleh terdahulu, mereka mempelajari Al-Qur'an, kemudian juga mempelajari makna yang terkandung. Dengan mereka mempelajari itu, mereka bisa mengamalkan apa yang sesuai dengan Allah Ta'ala. Dan kalau kita berbicara tentang tafsir Al-Quran, di antara tafsir-tafsir yang terbaik adalah tafsir para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka adalah orang-orang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, dan mereka langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam bahasan yang pertama, itu al-isti'adzah. Tadi saya fotokopi sedikit, mungkin entah cukup, entah yang tidak cukup nanti catat sendiri. Al-isti'adzah yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitan ar-rajim yang terlaknat, yang terkutuk. Bapak Ibu boleh lihat di bawahnya, syara Allah Ta'ala Al-Qur'anil Azim an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Qala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ala likulli qari'in lil Qur'anil azim.
Allah Subhanahu wa taala likulli qari'in, untuk setiap pembaca, untuk yang membaca apa? Yakni Al-Qur'an, Al-Qur'an yang maha agung. Apa yang dibaca? Minasyaitonir rajim, agar si pembaca tersebut yasta'idza billah, dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari wujukan syaitan yang terkutuk. Qala subhanahu, Allah man fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Membaca Al-Qur'an, hendak membaca Al-Qur'an. Fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan syaitonir rajim, dari bisikan syaitan yang terkutuk. Lihat, fa idza qara'ta itu dalam bahasa Arab yakni fi'il madhi, lampau. Kalau diterjemahkan tanpa uslub bahasa Arab, artinya apabila Al-Qur'an. Maka bahasan ini Bapak Ibu itu ada di dalam, ya. Kalau ada huruf, walaupun nggak paham ya, walaupun sebagian paham ya Bapak Ibu. Kalau ada huruf syarat idza, kemudian ada fi'il madhi, maka syarat fa, maka jawab syarat tersebut bermakna mustaqbal, bermakna yang akan, ya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ila shalah, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kalau kamu hendak menegakkan salat, maka di sana ada fa, jawab syarat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, fa idza fala yajlis, ya, apabila kalian masuk ke dalam masjid. Bentuknya adalah fi'il madhi, akan tetapi maknanya adalah mustaqbal. Jadi intinya membaca Al-Qur'an, kita disyariatkan untuk membaca ta'awuz terlebih dahulu, atau jumlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari kutukan syaitan atau dari godaan syaitan yang terkutuk. Inti dari ta'awuz isti'adzah, yakni meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaiton nasbun innahu sami'un 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa wa'mur bil 'urf, perintahkanlah, ajaklah untuk berbuat, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Yanzaghannaka minasyaiton nazghun, kalau seandainya
ada syaitan menggoda kepadamu dengan suatu godaan, fasta'idz billahi, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita cara menghadapi syaitan dari kalangan manusia. Sebagaimana bahasanya syaitan itu dari dua golongan. Pertama golongan manusia, kemudian golongan. Ada tiga cara. Yang pertama, khudhil afwa, pemaaf. Jadi kalau ada teman yang reseh, yang musil, disebut dengan syaitan. Ada teman yang tidak mau ngajak gak sholat, itu juga disebut dengan. Artinya seperti apa? Khudhil afwa, maafkan dia, ya, maafkan dia. Maka pakai cara yang ketiga, yakni wa'mur bil 'urf, perintahkan untuk berbuat kebaikan. Pertama, dia berbuat sama kesalahan sama kita, berubah, dimaafkan, kemudian ajak dia untuk berbuat kebaikan. Mau juga yang ketiga, fa'arid 'anil jahilin, yaitu berpalinglah yang bodoh, ya, nggak usah dilayani. Itu cara menghadapi syaitan manusia. Yang pertama tadi apa, nak? Maafkan. Gangguin kita, dimaafkan. Kemudian yang kedua, ajak untuk ajak kepada kebaikan. Kalau nggak mau juga, tinggalin, ya, biarkan. Kemudian faedah berikutnya, bagaimana cara kita langkah-langkah syaitan dari kalangan jin. Maka di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas sami'un alim. Jika setan dari kalangan jin datang menggodamu, maka cara berlindung kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, sesungguhnya Allah Maha. Nah, setan dari bangsa jin ini tidak terlihat oleh manusia, maka cara yaitu berlindung kepada Allah. Kalau setan ganggu kita dari kalangan jin ini tadi, ya, gimana memaafkan setan dari kalangan jin? Tidak usah juga disuruh berbuat ma'ruf. Ayo setan yang godain saya, ayo kita sholat. Gak usah. Kemudian berpaling, ya, dari setan, karena memang justru mereka yang. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat yang kita bacakan, beliau, Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia menghadapi syaitan dari kalangan dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara menghadapi syaitan dari manusia telah kita sebutkan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam sebagian riwayat Allah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk
yang jatuh. Kita mau makan, tiba-tiba jatuh. Supaya apa? Makan. Walaupun makanan itu sudah 5 menit. Ya. Walaupun sudah, tapi kalau masih layak makan, layak konsumsi, ambil, bersihkan. Ya. Karena memang nggak ada ketentuannya. Nah, kalau anak-anak sering tuh ya, belum 5 menit. Lauknya jatuh, belum 5 menit. Hatta sampai 10 menit boleh. Supaya setan tidak makan dari makanan-makanan yang kita makan. Jelas disebutkan bahwasanya setan itu makan makanan yang kita makan, apalagi makanannya tidak membaca bismillah. Maka orang yang memberikan sesajen kepada, entah apa itu bentuknya, namanya, kepada jin hutan, ya, dan sebagainya, hakikat yang berbuat baik dengan syaitan, yang mana itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan musuhi si setan ini tadi. Tidak boleh dibaiki. Ya. Tidak boleh baik kepada syaitan dari kalangan bangsa jin. Dulu sempat ada yang viral, ya. Ada seorang dai dari orang sebelah sana, ya, memberikan pernyataan kalau setan kalau merapatkan sop, kemudian setan ikut, ya. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan kita la tadarru, jangan ada celah untuk syaitan. Intinya orang ini seakan-akan ingin berbuat baik dengan syaitan. Saya itu biarlah syaitan ikut sholat. Ya, mana ada syaitan ikut sholat? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang sebenarnya. Kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada godaan syaitan yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar syariat, pasti ada udang di balik batu. Kita itu wajib, Pak, berburuk sangka, ya. Untuk berburuk sangka dengan setan itu wajib. Setan dari kalangan jin maksudnya. Karena setan yaitu menjadikan manusia sebagai penghuni neraka sebanyak-banyaknya. Wa dzurriyyatahu awliya min dunihi wa hum lakum adu. Kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan si setan ini dan anak-anak keturunannya sebagai, padahal mereka adalah musuh yang nyata bagimu. Itu yang pertama. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita sebelum membaca Al-Quran, an yasta'idza billah minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang lembaran tadi, zalika li annal Qur'anal karima wa shifaa'un lima fis suduri. Zalika li annal Qur'anal karima, itu dikarenakan, disebabkan Al-Qur'an Al-Karim nas, dia merupakan hidayah, merupakan petunjuk bagi siapa? Wa syifaa'un lima fis sudur,
dan Al-Quran tersebut merupakan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, merenungi dalam Al-Quran, itu merupakan sebab turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an", Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, membacanya kepada jalan yang lurus, qawim. Ya'maluna sholihat, dan Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin saleh, anna lahum ajran kabira, bahwasannya bagi mereka yang sangat besar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memuji kitabnya yang paling mulia, yang diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Al-Quran, bahwa kitab ini menunjuk kepada jalan yang lurus. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, kitab yang tidak ada la raiba fi, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai petunjuk, Al-Quran juga sebagai syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit jasad, entah itu penyakit yang berupa penyakit jasmani atau berupa penyakit rohani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara." Kami turunkan Al-Quran yang dia menjadi obat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, wala tidaklah bertambah bagi orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa maksud daripada ayat ini adalah yang berkaitan dengan penyakit fisik jasmani ataupun penyakit yang bersifat ma huwa shifaa'un yasmahu kaunahu shifaa'an min amradihi kasyaqqi wan nifaqi wa ghairi dzalik, wa kaunahu shifaa'an alaiha bihi. Al-Quran adalah obat yang mencakup bagi penyakit hati, bagi penyakit jiwa berupa asyak, keraguan-raguan, was-was. Penyakit was-was ini Bapak Ibu, itu bisa diobati dengan kita banyak mempelajari Al-Quran. Kemudian wan nifaq, dan mengobati penyakit. Ya. Kalau kita ingin mengecek ke dalam hati-hati kita, apakah betul Subhanahu wa ta'ala, kuncinya baca Quran. Baca Quran. Apakah kita, kontinukah kita dalam membaca Quran setiap harinya? Karena kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
kalau seandainya hati kita itu benar, bersih, keimanan kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan puas baca Al-Qur'an. Jadi cara mengeceknya itu dengan membaca Al-Qur'an. Satu halaman atau bukan satu lembar, kemudian udah rasa, nah, berarti ada masalah. Ada masalah di dalam hatinya. Ya. Mestinya, karena satu-satunya kata para ulama, surat yang tidak membosankan itu, ya, termasuk barangkali di dalam sholat, dan nikmati para imam. Obat bagi apa yang ada di dalam hati. Jadi cara ngeceknya itu tadi, tidak ada cara lain. Kalau lisan bisa berucap I love, saya cinta Allah, maka cara ceknya dengan Al-Quran. Itu lama kelamaan Bapak Ibu, kita akan, pertama memang mungkin berat, satu hari kita baca satu halaman, tidak apa-apa, satu halaman, tapi terus, daripada tiba-tiba baca Quran satu juz, nah setahun sudah baca Quran. Maka orang yang punya penyakit jasmani atau diobati dengan baca Al-Quran. Nah, kalau ada setan tubuh manusia, itu dibacakan Al-Quran, insya Allah sembuh. Fa'amarallahu subhanahu kulla qari'in lil Qur'an subhanahu minasyaitonir rajim wa wasawisihi wa hizbi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Kepada setiap pembaca Al-Qur'an an yatahassana bihi, agar dia membentengi dirinya. Yatahassana, tahassana yatahassanu, ala wazni tafa'ala yatafa'alu. Hisnul Muslim, pernah dengar Bapak Ibu? Hisnul Muslim, doa harian, benteng bagi seorang muslim. Orang muslim tersebut membentengi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, godaan syaitan yang terkutuk. Wa wasawisihi, dan was-was yang dihembuskan oleh syaitan, pasukan-pasukan yang didatangkan oleh syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama masih ada manusia, selama masih ada langit, selama masih ada bumi, terus selalu berusaha menyesatkan manusia. Nggak ada yang selamat dari gangguan rayuan setan kecuali satu jenis manusia. Mau tahu Pak? Nggak ada yang selamat dari bujukan setan, godaan setan, kecuali satu jenis manusia.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam jenis satu manusia ini. Manusia yang oleh syaitan. Siapa dia? Maka kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinannahum wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadah rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis laknatullah mengatakan, bima aghwaytani, wahai Rabbku, karena engkau sudah memvonisku sesat, na lahum fil ardi, maka aku akan hias-hiasi untuk mereka. Jadi godaan syaitan cuma dipoles-poles dengan hias-hiasan. Wala ughwi, aku akan sesatkan mereka semua. Ini janji syaitan. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Syaitan. Hamba-hambamu yang mereka beramal kepadamu, melakukan amal ketaatan dengan keikhlasan dalam beribadah. Maka kalau orang yang tahan dari godaan syaitan, kunci pertamanya harus ikhlas. Baca Quran. Sholat malam itu berat. Sholat jamaah itu berat. Kenapa? Itu tadi, belum ikhlas. Tapi kalau kita ikhlaskan diri kita, betul-betul ketika azan berkumandang, kita sadari bahwasanya ini betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini tidak akan mampu digoda oleh syaitan. Syaitan sendiri yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, karenamu ya Allah. Dan iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, demi keagungan, demi kebesaranmu ya Allah, aku pasti menyesatkan mereka, aku pasti akan mesesatkan dari jalanmu yang lurus, ya, dari petunjukmu yang lurus, kecuali Allah yang ikhlas. Yang pertama, sumpah iblis memastikan menggodaan Adam. Enggak akan mungkin ada yang namanya syaitan. Tidak. Si iblis ini mengucapkan dengan dua takkid, ya, betul-betul kepastian. Dalam perkataan si iblis, la ughwiyannahum, huruf la ini dalam bahasa Arab disebut dengan lam taukid. Lam taukid menunjukkan bahwa perbuatan tersebut betul-betul akan dilakukan. Kemudian ughwiyan, ya, nun taukid, ya. Jadi kalau dalam taukid murakkab sudah pakai lam taukid tambah akhirnya nun taukid, artinya ionian, ya, tidak akan tidak, ya. Si setan. Jadi profesinya setan, iblis dan para tentaranya adalah menyesatkan manusia, adalah dalam hal ini. Dan siapa yang tidak mampu digoda oleh setan yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau kita ingin untuk menjadi hamba yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan hati kita, jenis ibadahnya. Kemudian wa ajma'al ala anna al-isti'adzata
laisat minal Qur'anil Karim. Walihada lam tuktab fil masahifi. Dan para ulama sepakat bahwasanya al-isti'adzah laisat minal Qur'anil Karim, bukan termasuk bahasa. Oleh karenanya lam tuktab fil masahif, tidak ditulis di dalam mushaf-mushaf tentang isti'adzah. Isti'adzah bagian dari ayat Quran bukan? Ya kamu? Hah? Fokus? Kadang ada yang fokus tapi melayang ya. Billahi minasyaitonirrajim, bukan bahagian dari ayat Quran. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan macam-macam isti'adzah yang kita kenal, a'udzubillahi. Kenapa saya kenalkan ini? Karena jangan sampai nanti ada orang yang baca isti'adzah dengan model lain, kita langsung salah kamu nih ya. Padahal dia nggak tahu. Yang pertama, model pertama. Kemudian yang kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ketiga, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Innallaha huwas samiul alim. Kemudian yang keempat, asta'idzu billah. Pertama tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Yang keempat, asta'idzu billah minasyaitonir rajim. Pakai fiil. Kemudian yang kelima, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa nafsi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, yang terkutuk ya dari gangguannya, dari nafsnya, tiupannya, yaitu nafsnya, yaitu semburannya. Syekh Abdul Aziz, setiap lafaz di dalam ta'awuz itu boleh ya. Ada kelonggaran dari. Kemudian para ulama mereka berselisih pendapat tentang apakah ini wajib atau sunnah. Santri, baca Al-Quran dengan baca isti'adzah itu wajib atau sunnah? Man ya'rif? Membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apakah wajib atau sunnah? Di sana ada perselisihan para ulama. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan baca ta'awudz, membaca Al-Quran itu disunnahkan, tidak sampai ke dalam tahap wajib. Adapun isti'adzah wajib, harus, dengan dalil fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz. Ulama yang mengatakan sunnah yaitu ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat, kemudian setelah itu turun kepada Rasulullah surat Al-Kautsar, membaca ta'awudz, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam, tapi insyaallah membaca isti'adzah adalah sunnah. Jadi kalau kita sholat lupa baca isti'adzah, maka insyaallah sholatnya sah. Sholatnya sah. Kemudian di antara bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah
adalah meminta perlindungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin, bahwasanya ada sebagian orang laki-laki di antara manusia, mereka ya'udzun perlindungan birijalin minal jin, kepada laki-laki dari golongan jin, fazaduhum rahaqa, menambah kebaikan, melainkan jin tersebut menambah dosa dan kesalahannya. Rasulullah SAW bahwa dahulu di zaman jahiliyah, orang jahiliyah itu Pak, maka mereka permisi, ya, permisi dengan penghuni tempat tersebut. Ya, apa kata mereka? Aku memohon kepada jin penghuni tempat ini. Maka setelah datangnya Islam, Rasulullah SAW mengajar, nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suatu tempat, ya, singgah di hutan kah, di laut, ya, atau di mana-mana, kemudian dia mengucapkan Allah dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un, kata Rasul, tidak akan membahayakannya sesuatu pun, hatta yartahila min, beranjak dari tempatnya, ya. Maka ketika lewat di hutan, di semak-semak malam hari, ya, tidak perlu permisi. Kan kalau dulu sering Bapak Ibu, ya, pergi lewat ke kebun tengah malam, cucu lupa lewat, ya, atau mau pipis, karena MBS nih kalau di bawah, permisi mbak, cucu mau pipis, tidak boleh, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dihafalin, ya. Ayat iqra'u. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Berlindung kepada Allah dengan wasilah kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Ya. Minta perlindungan model-model yang seperti itu, insyaallah waktunya habis. Ini belum selesai kita baca Bapak Ibu, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan sambil kita tafsir dari surah Al-Fatihah biiznillah insyaallah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mohon maaf atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.